Perkenalkan, nama saya Clemens Severianus Laye dengan NIM 227182. Saya dari kelas A3 Prodi S1 Pariwisata. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Personal Development yang diampu oleh dosen Bapak Agung Sulistyo. Di sini kita akan membahas tentang apa itu antisosial. Antisosial merupakan ganggu kepribadian di mana terjadi menyimpang perilaku dari norma-norma yang terus dilakukan dari waktu ke waktu dan mengaruhi pada perbuatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri penderita dan orang lain di sekitarnya. Jadi antisosial, apa saja sikap antisosial itu? Gejala dan faktor, ciri-ciri penyebab penyakit antisosial ini. Yang pertama, manipulatif. Orangnya manipulatif ya, dan tidak punya rasa empati terhadap orang lain, sering berbohong, dan tidak bisa membedakan baik dan buruk untuk hal yang akan dia lakukan, dan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dengar buat teman-teman yang punya teman yang selalu mengulangi kesalahan yang sama, atau pacarnya, harus diperiksa ya. Dan sering melakukan intimidasi atau ancaman kepada orang lain, dan sombong juga dia, selalu ingin menang sendiri. Ya, itulah ciri-ciri faktor penyebabnya, nanti dilihat dari situ. Jadi di samping antisosial ini ada juga asosial. Jadi antisosial dan asosial ini merupakan perilaku yang menjauhi kerumunan sosial, tapi ada sedikit perbedaan ya. Antisosial adalah seseorang yang bertentangan atau memusuhi masyarakat. Ya, jadi dari antisosial ini dia memusuhi masyarakat. Nah, tetapi dari asosial adalah orang yang tidak ingin terlibat. Dia hanya tidak ingin terlibat. Tapi antisosial ini ya, dia tidak suka. Berbeda dengan asosial yang hanya tidak ingin berlibat gitu ya. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa antisosial ini sama dengan introvert, padahal sebenarnya itu berbeda ya. Jadi perbedaan introvert dan antisosial ini, introvert hanya bersikap tertutup, bukan berarti membenci orang lain. Ini berbeda dengan antisosial yang merupakan gangguan mental atau kepribadian. Antisosial yang dikenal istilah ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Mereka cenderung manipulatif dan membenci segala sesuatu yang baik. Wah, itu parah ya teman-teman. Dia membenci segala sesuatu yang baik. Dia hanya memikirkan tentang hal-hal yang buruk. Contohnya dari tadi yang tidak punya rasa empati terhadap orang lain dan sering berbohong. Itulah. Jadi yang selanjutnya, cara agar tidak terkena gangguan antisosial ini. Yang pertama, perkenalkan diri. Jadi perkenalkan diri ini dapat diartikan sebagai kita mulai berkenal dengan orang lain, kita mulai menambah wawasan kita, menambah teman dan orang-orang di dekat kita coba dekatkan gitu. Dan selanjutnya, dengarkan dan hindari membicarakan diri sendiri. Yang ketiga, sapa setiap kali bertemu. Nah, ini salah satunya. Jika kita bertemu orang di jalan, di warung, dimanapun itu, kita menyapa orang itu, ya itu sesuatu yang baik ya, untuk menghindari ya gejala dari antisosial ini. Jadi lebih banyak meluangkan waktu, bukan hanya ketika senggang saja. Dan selanjutnya, jadi mungkin ada pertanyaan,
apakah antisosial ini termasuk sikap dari seseorang? Perilaku antisosial merupakan sikap, jadi ini merupakan sebuah sikap ya, sikap seseorang terhadap orang lain dan lingkungan dia. Sikap atau perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat secara umum di sekitarnya. Berarti si antisosial ini lebih ke bukan penyakit ya ternyata, tetapi ini merupakan sebuah sikap dari dia, sikap bagaimana dia menunjukkan sikap ketidaknyamanan atau ketidaksukaan dia dengan orang lain atau masyarakat di sekitar situ ya. Jadi pada dasarnya mereka yang mengidap gangguan pribadi antisosial mempunyai rasa bersalah. Namun rasa bersalah itu tidak akan menjadi penghambat tindakan yang ingin dilakukannya. Jadi kembali lagi ke ya ciri-ciri orang antisosial tadi itu ya, dia tetap mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Dia tahu bahwa itu bersalah, tapi itu diulangi ya. Jadi dia ulang aja terus kesalahan yang dibuat itu. Namun rasa bersalah itu tidak akan menghambat tindakan. Perilaku antisosial ini bisa ditimbulkan oleh kondisi lingkungan, dari kondisi keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Jadi bisa jadi kalau antisosial ini juga awalnya itu dari kehidupan keluarganya, dari contohnya dari didikan orang tua ya, didikan orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya melakukan apapun itu, berinteraksi dengan orang luar. Mungkin dengan cara itu, cara berpikir si anak ini jadi terganggu, bahwa dia berpikir bahwa berinteraksi dengan orang luar itu ada sisi negatif atau akan membahayakan dia ya begitu. Dan kalau di masyarakat, di kehidupan bermasyarakat, kemungkinan dia karena bully atau apapun dari teman-temannya, jadi dia merasa bahwa pertemanan itu tidak baik. Jadi dia membenci orang-orang situ dan tidak mau bersosial lagi gitu. Seorang antisosial cenderung pemarah dan tidak bertindak sebagai seorang kriminal. Nah, ternyata dia juga bertindak sebagai seperti seorang kriminal ya. Bayangkan jika dia dari bullying tadi, dia merasa bahwa dia disakiti, dia membalas. Karena banyak juga kasus-kasus di mana seorang yang jadi korban bullying, dia berubah cara berpikirnya bahwa bagaimana jika dia menjadi seorang psikopat ya, bagaimana cara dia membalas dendam kepada orang lain. Itulah gangguan kepribadian antisosial ini sering dikenal dengan sebutan lain, yaitu sisiopat. Karena tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan di dalam masyarakat. Pada penderita sisiopat ini biasanya memiliki perilaku yang kasar, tidak suka berinteraksi, agresif, dan kurangnya rasa empati. Oke. Sebelum terkena setiap penyakit atau gangguan kepribadian, pasti akan diberi tanda-tanda atau gejala. Itu yang tadi kita baca itu ya. Gejalanya ya sering berbohong dan banyaklah tadi ya. Dari gejala-gejala itu, gejala pertama dari
si antisosial ini, yaitu manipulatif. Biasanya, seorang yang mengidap gangguan sosiopat ini berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang dilakukan, walaupun harus dengan cara memanipulasi orang lain. Ketika semua hal-hal yang dilakukan tercapai dan mendapatkan keuntungan dari hal-hal tersebut, maka akan muncul rasa puas yang dirasakan oleh penderita. Namun di sisi lain ada orang lain yang merasa dirugikan. Ya, itulah karena perilaku si manipulatif ini ya. Gejala manipulatif ini merupakan gejala yang bisa merugikan orang lain dengan cara mengaruhi orang, merugikan ya, cara merugikan orang lain ya. Dengan cara mengaruhi orang lain, baik itu berupa perilaku, sikap, dan pendapat. Jadi pendapat dia yang dapat menyinggung orang lain. Jadi rasa empati ini perlu dimiliki oleh setiap orang agar apa yang kita rasakan dapat dirasakan oleh orang lain juga ya. Jadi kita perlu memiliki rasa empati itu kepada orang lain agar hubungan kita dengan orang lain tetap berjalan dengan baik, sebagaimana kita berhubungan bermasyarakat ya, berkehidupan sosial, agar tetap memiliki hubungan baik dengan orang tuh kita harus menjalin rasa empati ini penting banget gitu. Jadi di poin ke-3, sering berbohong. Penderita sosiopat seringkali melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, contohnya membohong gitu. Karena hal itulah pengidap sosiopat mencari cara untuk melakukan kebohongan supaya orang lain bisa percaya kepada dia gitu. Contohnya ya buat teman yang katanya OTW tapi masih tidur gitu. Itu contoh ciri-ciri menurut saya, ciri-ciri temen yang akan mengidap sikap antisosial ini yang sering berbohong. Jadi yang selanjutnya tidak bisa membedakan yang baik dan buruk untuk sebuah hal yang akan dia lakukan. Gejala berikut, gejala ini bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang antisosial ya. Semoga semua yang saya sampaikan dapat Anda petik inti-intinya ya, dan dapat Anda pelajari dan menjadi bekal buat Anda agar tidak terjadi kepada kita, yaitu antisosial tersebut, agar kita bisa bersosialisasi juga. Jadi itu saja buat teman-teman yang belum like, silakan like, subscribe, and share. This is my channel. Okay, thank you.